Halo semuanya, selamat datang di ulasan visual kita kali ini. Kita langsung aja ya bahas sesuatu yang pasti relate banget sama kita semua. Gimana sih cara komunikasi yang beneran nyambung sama pasangan? Pasti sering ngerasa udah ngomong panjang lebar tapi kok rasanya mentok. Nah, di ulasan kali ini kita bakal bongkar satu rahasia simple. Cuma modal ngubah cara kita ngerespon sedikit aja, efeknya bisa bener-bener luar biasa loh. Yuk, kita lihat gimana kata-kata yang tepat bisa bener-bener mengubah segalanya. Pernah nggak sih kamu mikir, gimana ya caranya biar pasangan mau lebih terbuka? Ini tuh kayaknya PR sejuta umat ya. Kadang kita sampai gregetan. Kok dia susah banget sih diajak ngobrol? Atau kenapa tiap ada masalah mendingan diam aja? Nah, dari materi yang kita bedah hari ini, ternyata rahasianya bukan di teknik komunikasi yang ribet atau harus sesi curhat berjam-jam. Percaya nggak percaya, kadang cuma butuh ganti satu kalimat aja dan perubahannya bisa kelihatan banget. Oke, mari kita langsung selami intinya. Masuk ke bagian pertama, bukan solusi, tapi rasa aman. Coba deh bayangin, pas pasangan lagi sedih atau stres, insting pertama kita, karena kita sayang kan, pasti langsung pengen ngasih solusi atau nanya macam-macam. Kita pengen jadi pahlawan penolong, kita bombardir dia pakai rentetan pertanyaan kayak, loh kok bisa gitu? Atau langsung ngasih instruksi, kamu harusnya gini gitu dong. Niatnya sih ngebantu ya, tapi buat pasangan yang lagi capek secara emosional, itu malah kerasa kayak lagi diinterogasi polisi. Coba deh ganti mindsetnya. Yang bener-bener ampuh itu justru dengerin dan kasih rasa aman. Pas kita stop nanya dan mulai nyediain ruang yang nyaman, dinamikanya bakal berubah drastis. Karena pada akhirnya, ada satu hal yang perlu banget kita ingat. Kadang yang paling dibutuhin pasangan itu bukan solusi, tapi rasa aman. Sederhana banget kan kedengerannya? Tapi ini benar-benar nyadarin kita kalau nggak semua keluh kesah itu artinya mereka minta dicariin jalan keluar. Seringnya sih pas lagi cerita mereka cuma pengen numpahin beban yang ada di dada aja. Mereka nggak lagi nyari konsultan buat mecahin masalah hidup mereka kok, cuma butuh pundak aja. Lalu gimana nih prakteknya di dunia nyata? Gimana caranya ngerem insting ngasih solusi tadi? Yuk kita bahas di bagian kedua, 3 kalimat ajaib. Dan ini dia kalimat pertamanya yang luar biasa ampuh. Aku di sini, kamu nggak sendirian. Hangat banget kan? Jujur aja, pas seseorang lagi ngadepin masalah berat, hal yang paling bikin takut itu ngerasa sendirian. Ngerasa terisolasi dan harus nanggung semuanya sendiri. Nah, dengan ngomong kalimat ini, kamu tuh nggak lagi janjiin kalau masalahnya bakal beres detik itu juga. Kamu cuma nawarin satu hal yang paling krusial, kehadiran kamu. Kamu ngasih tahu dia kalau, hey, apapun yang terjadi, kamu bakal tetap berdiri teguh di sampingnya. Terus, kalimat ajaib yang kedua, aku dengerin kamu kok. Sering kali nih sekedar tahu kalau kita didengerin aja udah cukup banget buat nenangin kepala yang lagi ruwet. Ngasih tahu pasangan kalau kamu benar-benar hadir dan menyimak, itu jauh lebih efektif daripada sibuk nyoba ngebedah masalahnya. Kalimat ini tuh langsung ngubah posisi kamu yang tadinya si pemecah masalah jadi si pendengar yang aman. Ini tuh semacam penerimaan tanpa syarat yang rasanya benar-benar menenangkan buat mereka. Lanjut ke kalimat yang ketiga. Nggak apa-apa, cerita aja pelan-pelan. Kalimat ini benar-benar ngasih izin ke pasangan kamu buat nggak usah buru-buru. Mereka nggak dituntut buat nyusun kata-kata yang rapi dan bahkan ngasih ruang kalau mereka mau nangis atau diam sejenak. Benar-benar ngelepasin semua tekanan yang ada. Lewat kalimat ini, secara nggak langsung kamu lagi ngasih mereka ruang bernapas yang paling mereka butuhin di momen berat tersebut. Sekarang, pasti kamu penasaran kan, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Mari kita bongkar di bagian ketiga, efek secara psikologis. Nah, hal yang benar-benar menarik dari poin ini adalah apa yang terjadi di dalam diri mereka pas dengar kalimat-kalimat ajaib tadi. Ada 3 dampak psikologis yang langsung berasa. Pertama, mereka bakal merasa diterima seutuhnya. Mereka jadi sadar kalau, oh ternyata emosi negatif aku pun aman ya sama dia. Kedua, mereka jadi nggak takut dihakimi. Ini krusial banget. Banyak banget kan orang yang milih diam karena takut disalahin atau dianggap lemah. Dan yang ketiga, sebagai hasil dari penerimaan itu, secara alami mereka bakal lebih berani terbuka. Jadi keterbukaan itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dipaksa, melainkan hasil alami dari rasa aman itu sendiri. Nah, semua efek positif tadi itu bermuara pada satu fondasi utama dalam psikologi relasi. Kita masuk ke bagian keempat, membangun emotional safety. Jadi, poin paling krusialnya adalah soal emotional safety atau keamanan emosional nih. Gampangnya, ini tuh pondasi kokoh di mana pasangan kita ngerasa benar-benar didengar, diterima 100%, dan yang paling penting, bebas dari rasa takut bakal dihakimi. Pas kamu pakai 3 kalimat ajaib tadi, kamu tuh nggak sekedar ngomong loh.
kamu lagi ngebangun arsitektur keamanan emosional di dalam hubungan kalian. Ibaratnya kamu lagi nyiptain tempat bernaung yang paling aman buat mereka. Ini bawa kita ke satu kesimpulan penting dari ulasan kita hari ini. Orang itu bisa terbuka bukan karena rentetan pertanyaan kamu yang bertubi-tubi, tapi justru karena rasa aman yang kamu kasih. Ngubah pertanyaan yang kesannya menuntut jadi kalimat-kalimat yang menenangkan, itu adalah kunci utama transformasi komunikasi ini. Ingat ya, rasa aman dan kehadiran itu bakal selalu mengalahkan interogasi manapun. Sebagai penutup, ulasan visual kita ini mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan dalam nih buat kita renungin bareng. Udahkah kamu bikin pasangan kamu merasa aman? Coba deh ingat-ingat lagi obrolan terakhir kalian pasti lagi banyak pikiran. Kira-kira, kamu berondong dia sama solusi, atau kamu ngasih dia ruang yang aman? Semoga materi ini bisa jadi pencerahan buat kita semua, biar bisa ngebangun fondasi yang jauh lebih kuat sama pasangan ya. Terima kasih udah nyimak ulasan kita kali ini, dan sampai jumpa.